Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Di dalam kubur, yang ditanyakan adalah siapa Tuhanmu? Man robuka? Itu pertanyaan ma'rifah. Bukan pertanyaan fikih atau nahwu sorof atau apalah itu namanya. Dan tidak ditanyakan berapa banyak rakaat sholatmu, bagaimana bacaan Al-Quranmu, dan tidak ditanyakan tentang rukun wudhu. Yang ditanyakan hanyalah siapa Tuhanmu. Sholat itu suatu perintah dan harus kita kerjakan. Membaca Al-Quran pun itu bagus. Mengetahui rukun wudhu pun itu bagus. Tapi tidak cukup sampai di situ. Harus terus berjalan. Harus terus memahami isi-isi Al-Quran. Kajilah lebih dalam Al-Quran itu, supaya kita mengetahui isinya. Kalau Quran adalah sebuah petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia, tentunya di dalamnya itu ada tanda yang diberikan Allah untuk mengenalnya. Dan mengenal Allah itu lebih utama dari apapun. Kalau orang yang berpikir ketika membaca surat Al-Ikhlas pun, karena di dalam surat Al-Ikhlas menerangkan tentang keesaan, ketauhidan, mungkin akan menggali lebih dalam, sebab tidak mau ketika kita membaca, mengucapkan bahwa Allah itu esa, akan tetapi kita tidak mengetahuinya, ya bohong namanya. Disitulah kita perlunya mengenal Allah, supaya kita dicap sebagai orang yang beriman. Mengucapkan bahwa Allah itu esa, sebab kita sudah mengetahuinya, itu akan lebih afdol dan terasa nikmat. Dan nikmat itu datang tanpa sebab. Kalau seseorang mengucapkan bahwa Allah itu esa, bahwa tiada Tuhan selain Allah, akan tetapi dia tidak mengetahuinya, sama aja seperti orang yang sedang tidur, atau istilah lain, ya tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena tidak tahu yang diingat. Harus ingat apa? Sedangkan zikir itu kan isinya mengingat, memuji.
Mau memuji apa kalau kita tidak mengetahui yang dipuji itu? Mau ingat apa kalau kita tidak tahu apa yang harus diingat? Karena tidak cukup hanya sekedar diucapkan. Alangkah afdolnya kalau zikir mengingat Tuhan ketika kita sudah mengenalnya, mengetahuinya. Kalau kita hanya berucap saja, sama aja seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Kalau hanya sekedar berucap. Kadang-kadang ketika sholat, zikir, ibadah yang lain pun, pikiran kita selalu melayang-layang ke sana kemari. Terus mau ingat apa? Jangan kita, kalau bisa, jangan seperti anak kecil. Kira-kira apakah dia itu dusta? Apakah dia itu membohongi dirinya sendiri atau apa? Karena kita pun ketika seseorang berbohong terhadap diri kita, sampai kapanpun kita tidak akan percaya dan tidak mempercayai orang yang berbohong itu. Lah sama Tuhan juga. Ulah sok nganggap Allah jauh. Jangan suka menganggap Tuhan itu jauh dari diri kita. Karena sebenarnya Tuhan itu bersama diri kita setiap saat. Makanya orang-orang terdahulu sering berkata, harus eling dan waspada. Waspada terhadap bisikan-bisikan yang ada di dalam hati. Eling terhadap kebersamaan, merasakan kehadiran Tuhan itu sendiri. Jangan sampai kita zikir, beribu-ribu zikir, tapi kita tidak mengetahui yang dizikirkan itu. Harusnya sebaliknya. Kita mengetahui yang dizikirkan itu. Kalau tidak mengetahui ketika kita zikir, la ilaha illallah, jangan seperti anak kecil yang disuruh sholat, ya hanya sholat saja, hanya gugur kewajiban saja. Yang disuruh baca sholawat, baca kalimat tauhid, hanya membacanya tanpa mengetahui apa-apa. Cobalah untuk memahami isi Al-Quran itu. Sebenarnya kita datang dari Allah.